Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Hobi Teknik. Ini video singkat aja guys ya, ataupun ya, penjelasan secara singkat aja. Mudah-mudahan ada yang bermanfaat buat teman-teman semua. Sebenarnya ini menjawab dari beberapa pertanyaan dari teman-teman. Daripada kita bingung untuk menjelaskan, sekalian aja kita buatkan videonya guys ya. Mungkin beberapa waktu yang lalu kita pernah sharing tentang impact range Kamole Babon, tentang masalah dari, bukan masalah ya, tentang bentuk ataupun gambaran dari bentuk rotor di impact range Kamole yang hammer besar ya, karena bentuk kipasnya kan yang seperti ini. Di situ kita pernah menjelaskan kalau sepertinya ini kipasnya terbalik ya, nah kan gitu ya. Nah makanya ada beberapa dari teman-teman yang menanyakan, bang itu kipasnya benar terbalik nggak sih, ataupun gimana cara melepasnya, gimana cara membalikannya, menggunakan apa gitu ya. Nah pada saat itu kita belum terlalu mengamati bentuk kipasnya karena kita belum fokus ke situ ya guys ya. Nah dan ini terakhir karena ini kepunyaan dari salah satu teman kita, minta kipasnya ini untuk dibalik. Nah baru di situ kita cermati, kita amati, ternyata di bagian kipas ini memang nggak terbalik ya guys ya. Sebentar. Nah ya, jadi pada intinya kipas ini nggak terbalik ya guys ya. Jadi mohon maaf buat teman-teman yang pernah menonton video saya sebelumnya, yang yang terdoktrin untuk berinisiatif untuk membalikkan kipas ini dari posisi seperti ini, dibalikan seperti ini ya. Oke, jadi sedikit saya jelaskan cara kerjanya, dan sekali lagi saya mohon maaf ya jika salah satu teman-teman ada yang sudah membalik dari posisi kipas ini. Oke, jadi cara kerja di rotor ini, ketika rotor ini ataupun impact current ini berfungsi ataupun bergerak, tentunya kan dia menimbulkan hawa panas ya. Nah hawa panasnya itu sebentar. Nah kalau kita amati kan hawa panasnya itu tentunya akan berada di area sini ya. Tentunya kan namanya udara panas, pasti dia ingin keluar ya. Gimana caranya kita mendinginkan ataupun mengeluarkan hawa panas itu dari dalam rotor ataupun stator itu ketika bekerja. Nah jadi ketika rotor ini berputar ataupun bekerja, tentunya ada hawa panas, dan di sebelah sini kan kipas ini muter ya pasti ya. Nah ini kipas ini muter, di sini ada hawa panas. Lalu hawa panas itu masuk ke sela-sela sini guys ya. Nah ini kan ada sela-selahnya nih. Aduh kelihatan nggak ya? Ini magnet ya, nempel ya. Oke sebentar. Nah oke, kita ulangi. Jadi ketika ada hawa panas di bagian rotor ini ketika bekerja, kipas ini kan berfungsi ya, berputar ya. Nah hawa panas itu pastinya nantinya akan masuk ke sela-sela kecil ini guys ya. Sela-sela kecil ini, nah kita balikan di sini, tentunya di sini ada ruang ya ataupun bolong ya. Nah bolongnya ini nantinya akan masuk ke sela-sela ini, lalu dilontarkan ataupun dibuang melalui sirip-sirip yang ada di kipas ini. Tuh ya, jadi kan ini berputar tuh nanti. Set, ada hawa panas di sini, masuk ke sela-sela sini, lalu keluar ataupun dilontarkan oleh si kipas ini. Jadi mulai kebuang, ini bekerja, seret, hawa panas ngumpul di sini, lalu dibuang oleh kipas yang di bagian sini, sirip-siripnya sini. Nah seandainya kalau ini kita balik, nah ya ini aduh sangat menjerumuskan sekali ya. Tapi di video itu memang kita nggak benar-benar fokus ke situ ya, hanya mengira-ngira ataupun sepertinya gitu ya waktu itu ya, nggak menjerumuskan teman-teman untuk coba deh dibalik, belum sampai ke taraf itu. Nah seandainya kipas ini kita balik, tentunya kan di sini nggak ada ruang ya guys ya, tertutup rapat. Seandainya ini kita balik, nah ini kita contohkan di sini deh, rotornya di sini, hawa panas di sini berkumpul di sini, tentunya dia mau keluar agak kesulitan ya, karena di sini nggak ada sela-sela untuk keluar. Sedangkan ini kan besarnya ini sama dengan besar diameter spool ini ya. Nah di sini nih. Nah jadi dia mau keluar kepentok di bagian ruang yang kalau saya bilang nggak ada ventilasinya gitu ya. Nah makanya gimana dia mau keluar kalau lubangnya ini nggak ada ventilasi untuk dia keluar, nggak ada. Sedangkan mulai ada ventilasinya di sini jauh gitu ya. Jadi mungkin bisa keluar, cuman lebih lambat. Jadi proses pendinginannya itu lebih lama ya guys ya, ataupun proses membuang panasnya lebih lama.
Nah, kita balikan lagi kalau posisi seperti ini benar ya. Jadi hawa panas yang berkumpul di sini mulai masuk ke sini terbawa oleh, ya setidaknya kan ini ada kincirnya, ini berputar kan ada angin-angin pasti ya di sini ya. Nah, mulai dia menyelinap di bagian sini, mulai keluar lewat lubang sini dan dibuang oleh sirip kipas yang di bagian sini, bagian luar. Muter, terbuang. Nah, gitu ya. Mungkin jelas ya apa yang saya sampaikan, dan jadi kita nggak berkali-kali untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman ya. Jadi kita buatkan videonya aja sekalian ya guys ya. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman yang ada kepikiran untuk membalikan posisi kipas ini ya di impact crank Kamule, ataupun di apa ya waktu itu ya di Mastur ya. Mastur juga kan bentuk kipasnya sama. Oke ya, seperti itu aja ya. Oke, jadi seperti itu aja yang bisa kita sampaikan tentang cara kerja di kipas yang menempel di bagian rotor ataupun di bagian komponen impact crank Kamule ya, ataupun di bagian impact crank Mastur. Ya intinya, pada intinya kipas yang bentuknya kurang lebih seperti ini ya guys ya. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, cukup sekian, dan seperti biasa buat teman-teman yang baru kebetulan mampir di video yang ini, tonton video-video yang lain ya, barangkali bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, cukup sekian, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.